Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku De Graaf dan Piso yang ditulis pada tahun 1976 kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan pada tahun 1985, tampaknya mengusik Sartono Kartodirjo, sehingga beliau kemudian menulis buku Sejarah Indonesia Baru, ya, yang kemudian diberi tambahan dari Emporium hingga Imperium. Tampaknya Sartono kemudian menulis periode Islam yang juga ditulis oleh De Graaf dan Piso dalam 20 bab, di mana di situ dibahas kerajaan-kerajaan Islam pertama yang ada di Jawa khususnya. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat menarik karena kemudian Sartono juga sepertinya berusaha untuk mengulangi apa yang dilakukan oleh kedua sejarawan Belanda itu, dan tampaknya ini merupakan suatu bentuk, ya, persaingan orang menulis kekosongan sejarah Indonesia khususnya pada jilid yang ketiga. Nah, kemudian Sartono itu menulisnya pada bab kedua mengenai kerajaan-kerajaan Islam yang dimulai dari Demak dan seterusnya. Nah, kemudian di situ ada 6 bab yang nanti berkaitan dengan sejarah yang pada masa Emporium, ya, pada masa perdagangan. Itu ketika VOC, ya, melakukan pelayaran dan perdagangan di Nusantara dan kemudian dilanjutkan dengan, ya, katakanlah kolonisasi, ya, jadi melakukan penetrasi baik di Jawa maupun di luar Jawa. Nah, sehingga kemudian pada masa VOC inilah sebenarnya Sartono mengatakan, wah, itu adalah merupakan periode sejarah Indonesia baru. Meskipun sejarah Indonesia baru seringkali diambil dari masa ketika abad ke-20, ya, dimulai dari awal abad ke-20 gitu, ya. Nah, ini dia mengatakan Indonesia baru itu dari tahun 1500-an, ya, sampai 1700-an. Nah, memang di sini VOC ini mengalami kebangkrutan dan dibubarkan pada tahun atau akhir tahun 1799. Jadi 1800 itu VOC sudah tidak ada lagi dan kedudukannya digantikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nah, tampaknya masa VOC ini merupakan juga masa yang mengawali historiografi kolonial. Jadi Sartono tampaknya juga di samping tidak puas dengan jilid yang ketiga, dan ketidakpuasan itu rupanya juga mengarah kepada jilid yang keempat, di mana ketika VOC melakukan penetrasi dan kolonisasi di Nusantara, ini sebenarnya merupakan historiografi kolonial pada bagian awal, yaitu dari tahun 1602 ketika VOC dibentuk dan 1899 VOC dibubarkan. Jadi ini tampaknya
Sartono mencoba menuliskan kembali historiografi kolonial dalam nuansa Indonesia sentrisme. Nah, tetapi karya Sartono itu baik jilid pertama maupun kedua itu kemudian menimbulkan kritik-kritik dari penulisan sejarah yang dilakukan oleh Sartono itu. Karena bagaimanapun juga memang disadari bahwa menulis sejarah itu bukanlah pekerjaan yang ringan. Apalagi kalau sejarawan itu harus menulis sebuah karya dari titik nol, dari permulaan, atau dari kekosongan. Jadi bagaimanapun menulis sejarah itu memang harus melalui proses, ya, dari kekosongan menjadi ada. Nah, yang ada itu kemudian harus dikembangkan lagi, ya, terutama untuk para penulis-penulis yang lebih kemudian. Karena disadari bahwa sejarah tidak mungkin bisa ditulis atau diselesaikan oleh satu generasi sejarawan saja, tetapi bisa berlanjut secara terus-menerus. Jadi sejarawan yang akan menggarap sejarah Indonesia memang harus dilakukan secara terus-menerus, secara berkesinambungan. Jadi tidak mungkin satu generasi bisa menyelesaikannya karena semuanya berkaitan dengan ketersediaan sumber sejarah. Karena ketika sejarah itu ditulis, tidak seluruhnya sumber sejarah itu bisa ditemukan. Jadi seringkali sumber-sumber itu ada yang bisa terjangkau oleh sejarawan, tetapi ada juga yang tidak terjangkau. Nah, kemudian karena tuntutan penulisan sejarah itu harus kronologis, artinya harus menggunakan prinsip diakronis, memanjang dalam waktu, maka seringkali sejarawan itu terjebak kepada penulisan sejarah yang konvensional. Nah, sebenarnya sejarah konvensional ini merupakan suatu bentuk penulisan sejarah yang dihasilkan dari langkah awal. Jadi pada intinya, para sejarawan ketika menulis karyanya pasti akan terbawa kepada penulisan yang sejarah yang konvensional. Diakui atau tidak, itu merupakan landasan. Jadi memang sejarah konvensional itu merupakan landasan bagi ditulisnya, ya, sejarah yang kemudian melahirkan tema-tema yang beraneka ragam. Ya, jadi sejarah memang harus ditulis sedikit demi sedikit sesuai dengan sumber yang bisa dijangkau atau bisa ditemukan, dan kemudian oleh generasi berikutnya harus dikembangkan. Nah, Sartono pun tidak terlepas dari terjebaknya karyanya itu sebagai karya historiografi yang konvensional juga, gitu ya. Nah, barangkali yang bisa mengubah dari sejarah konvensional menjadi sejarah yang modern, yang lebih daripada itu, ini hanya bisa dilakukan oleh generasi penerusnya. Jadi generasi-generasi penerusnya inilah yang memang mempunyai kewajiban untuk
menghasilkan karya sejarah yang tidak konvensional. Nah, inilah yang kemudian dikatakan sebagai kritik-kritik dari generasi sejarawan berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.